warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Adapun kami merupakan mahasiswa semester 5 Universitas Negeri Makassar, jurusan manajemen. Kali ini dalam rangka menyelesaikan tugas analisis jabatan dalam mata kuliah psikologi industri, kami ditugaskan untuk mewawancarai salah satu pekerja dalam organisasi bisnis guna mengetahui apa kira-kira yang menjadi tanggung jawab, wewenang yang diemban oleh suatu karyawan. Adapun kami di sini telah bersama dengan karyawan dari PT Adira Finance. Mungkin kita boleh langsung saja memulai wawancaranya. Singkat waktu. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Ali, boleh dipanggil Ali. Ini rekan saya Akbar. Saya Muhammad Ali. Baik Pak. Jadi boleh kami tahu Bapak atas nama siapa? Oke, nama saya Pak Herman. Ya. Herman. Baik, kalau gitu kami panggil Herman ya. Bapak ini sedang berada di posisi jabatan apa? Berada di divisi apa? Di cabang apa? Dan departemen apa? Ya. Saya sama Herman. Saya seorang ASN di sini atau bisa disebut dengan supervisor. Ya, di sini kita mengawali di divisi collection. Ya, jadi collection adalah divisi penagihan di Adira Finance. Ya, semua nasabah yang bermasalah itu berada di bawah kami. Baik, jadi Pak Herman ini adalah seorang supervisor yang membawahi divisi collection atau penagihan. Jadi Pak Herman ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mampu bagaimana caranya melakukan penagihan sesuai dengan fungsi dari organisasi Adira Finance ini. Lalu mungkin Bapak bisa jelaskan secara lebih umum mengenai deskripsi pekerjaan yang Bapak lakukan. Oke, divisi collection adalah divisi di mana itu adalah berhubungan dengan penagihan ya, di mana nasabah-nasabah yang telah membayar uang prestasi itu akan dilakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah untuk di-follow up apakah kendala nasabah sehingga nasabah terjadi tunggakan terhadap pembayaran. Ya, di sini kan ada tim dalam pembiayaan itu ada beberapa tim dan di mana di bawahnya kita ada bagian khusus yang melakukan penagihan di rumah customer. Jadi saya sendiri membawahi 6 anggota di bawah. Jadi di mana 6 anggota saya itu saya arahkan untuk pulang ke rumah nasabah untuk mengunjungi nasabah-nasabah terkait kenapa sampai terjadi keterlambatan pembayaran. Baik, jadi Bapak Herman membawahi 6 orang anggota yang bertugas untuk melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah yang memang diharuskan untuk melunasi pembayarannya dalam jangka waktu tertentu. Lalu apakah dari teman-teman di sini ada memiliki pertanyaan lain terkait dengan jabatan yang diemban oleh Bapak Herman ini? Oke, baik. Saya ingin bertanya mengenai aktivitas utama pada pekerjaan Bapak di Adira Finance ini. Ya, tugas kami yang kami emban sebagai supervisor itu bagaimana caranya kami mengakomodir anggota, menggerakkan, mengontrol pelaksanaan proses manajemen collection yang efektif dan efisien oleh tim yang memegang fungsi yang berada di bawah naungan kami. Ya, artinya semua tim yang berada di bawah kami itu kami harus memastikan mengakomodir segala administrasi yang mereka harus lakukan. Apakah sudah sesuai dengan SOP atau ada yang di luar dari SOP yang sudah ditentukan. Baik, untuk kriteria
kriteria eh, aktivitas utama Bapak itu berjalan sukses itu apa yang menjadi indikator? Artinya di sini kita ada pencapaian, ya. Kita dituntut namanya di pembiayaan adalah target, di mana target itu sudah dicanangkan ke masing-masing individu untuk dikejar dan untuk memastikan setiap akhir bulan itu bisa tercapai. Karena setiap akhir bulan kita ada namanya closing, artinya tutup buku setiap bulannya, dan itu yang ditargetkan ke masing-masing tim untuk mencapai target tersebut. Oke, baik. Mungkin ada selain dari aktivitas utama, mungkin ada aktivitas tambahan yang Bapak lakukan pada pekerjaan kali ini. Mungkin selain dari aktivitas utama yang sudah Bapak jelaskan tadi, mungkin ada aktivitas tambahan di Adira Finance pada Ya. jabatan Bapak. Kalau kita sih sebagai aktivitas yang lain sebenarnya tidak terlalu paling aktivitas semua hanya saling sharing dengan divisi lain, terus ya paling juga ya mengadakan event olahraga untuk menambah daya kolaborasi antar sesama cabang misalnya. Karena kita kalau dibilang untuk aktivitas lain pasti menonjol hanya pada tujuan yang utama dan bagian penagihan. Walaupun aktivitas lain yang seperti itu yang saya bilang, paling kita saling berkoordinasi sama tim marketing, tim kredit, dan tim cabang-cabang yang lain terkait kalau ada kendala-kendala yang kami hadapi di kantor. Mungkin dari teman ada yang oh ya untuk pekerjaan Bapak ini wewenang apa ya? Apa wewenang Bapak pekerjaan ini? Ya, wewenangnya saya adalah saya harus mengambil tindakan terkait apa-apa saja yang menjadi pelanggaran terhadap tim saya. Artinya wewenang saya harus bisa memastikan di tim saya tidak ada yang melanggar. Di tim saya harus berjalan dengan SOP. Artinya segala keputusan yang sesuai dengan jabatan saya itu harus saya ambil. Mungkin dari teman. Baik Pak, saya perlengkapan kerja dan kemampuan teknologi berasal dari perlengkapan utama yang Bapak pakai di cabang ini. Ya, artinya kalau dengan perlengkapan kita di sini ya pastinya tidak lepas dari komputer, laptop, ya. Karena kita di sini sudah tidak ada pekerjaan manual, ya, semua sistem. Jadi sistem digitalisasi, jadi semua pekerjaan apapun itu dilakukan dengan digital, tidak ada lagi sistem manual. Baik, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Dalam jabatan Bapak, apa persyaratan untuk memenuhi dalam jabatan dari pekerjaan Bapak? Artinya untuk memenuhi posisi jabatan pekerjaan. Artinya kalau kita di posisi supervisor yang pertama, otomatis kita harus dulu S1 ya, minimal saja S1 karena jenjang karir. Ya. Yang kedua, status jabatan saya paling tidak untuk memenuhi keputusan pencapaian. Ya, target-target yang dicanangkan oleh manajemen itu wajib kita capai. Bila mana itu sudah tercapai, terus memenuhi kriteria untuk pencalonan, itu akan dilakukan proses interview ke level manager, level kawin untuk interview apakah bisa layak untuk menjadi posisi kami. Namun yang jadi utama parameter adalah pencapaian, ya, karena pencapaian di sini yang sangat-sangat diminati. Artinya sangat-sangat ditentukan dalam pencapaian. Walaupun attitude-nya kita bagus, disiplinnya kita bagus, namun secara pencapaian kita buruk, kita nggak bisa promosi. Karena seiring adalah
tiga yang harus kita jalan. Yang pertama, disiplin, ya, disiplin waktu, disiplin segala sesuatunya, proses, ya. Jadi kalau kita sudah disiplin, otomatis ya pastikan pekerjaan semua berjalan lancar, pastikan semua pencapaian dicanangkan, target-target yang dicanangkan oleh manajemen itu wajib tercapai. Seperti bilang, kita tidak menuntut bahwasanya orang ini lama atau baru. Namun kalau dia pencapaian secara target tercapai, bagus, bisa saja dia yang dipromosikan. Jadi kita tidak menuntut senior atau juniornya orang seseorang, tapi siapa yang lebih layak itu yang dipromosikan. Baik, kami rasa banyak sekali ilmu-ilmu yang Bapak berikan kepada kami terkait dengan jabatan yang Bapak emban pada saat ini. Jadi Bapak ini merupakan supervisor yang tentunya menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan juga tentu melakukan pengorganisasian, mengorganisir bawahannya sehingga bagaimana target-target atau capaian-capaian perusahaan yang telah ditentukan itu bisa tercapai dengan lancar dan tepat pada waktunya. Lalu kami rasa dari segala pertanyaan yang kami tanyakan ke Bapak, kami rasa ini sangat-sangat cukup bagi kami untuk kemudian bisa lebih mempelajari kembali terkait dengan jabatan supervisor ini atau collection ini. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk hadir dalam wawancara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan Pak, apabila ada kesalahan kata-kata. Mungkin seperti yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.